Pagi itu, aku menatap secangkir kopi yang sudah mendingin di meja makan. Aromanya masih terasa, tetapi rasanya hambar di lidahku. Seperti hidupku belakangan ini, penuh rutinitas, tetapi terasa kosong. Aku menatap kursi di seberangku, kursi yang biasanya diduduki suamiku setiap sarapan, tetapi pagi ini kosong. Bukan sekali dua kali, sudah beberapa kali ia menghilang dari meja makan dengan alasan pekerjaan. Dinas keluar kota 2 minggu, katanya malam itu sebelum berangkat. Ia bahkan mencium keningku, mencoba terlihat mesra seperti biasanya. Aku tersenyum, meski dalam hati ada sedikit rasa berat melepasnya. Bukan karena aku tak percaya, melainkan karena aku mulai merasakan sesuatu yang janggal darinya beberapa bulan terakhir. Sudah 8 tahun kami menikah. Aku mengenalnya sebagai pria yang hangat, penuh perhatian, dan seringkali membuatku merasa istimewa. Ia pandai merangkai kata, pandai memberi kejutan kecil, bahkan pandai meredam emosiku ketika aku sedang lelah dengan pekerjaan. Tetapi, entah sejak kapan, semua itu mulai memudar. Suamiku semakin sering pulang larut malam. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama, lembur, sayang. Banyak proyek yang harus dibereskan. Namun yang membuatku curiga adalah ketika aku mulai memperhatikan kebiasaan kecilnya yang berubah. Ia sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sering tersenyum sendiri di depan layar, dan jika aku mendekat, cepat-cepat ia mengunci layar. Aku menahan diri untuk tidak berpikiran buruk, karena aku percaya pernikahan dibangun atas dasar kepercayaan. Tetapi keyakinanku itu mulai goyah ketika aku juga melihat perubahan pada seseorang di rumahku, pembantuku, Sari. Sari sudah bekerja padaku hampir 3 tahun. Usianya jauh lebih muda dariku, sekitar 25 tahun. Cantik? Bisa dibilang, ya. Wajahnya polos, kulitnya bersih, dan tubuhnya terawat meski ia bekerja di rumah. Aku selalu menganggapnya seperti adik sendiri. Ia sering bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang adiknya yang masih sekolah, tentang ibunya yang sakit-sakitan. Aku merasa iba, maka aku berusaha memperlakukannya dengan baik, bahkan sering memberinya bonus. Namun akhir-akhir ini, Sari juga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Setiap pagi, ia selalu terlihat seperti habis mandi dan keramas, padahal pekerjaan rumah sudah menumpuk. Rambutnya selalu basah, wajahnya berseri, seolah ia baru bersiap untuk pergi kencan, bukan untuk bekerja. Aku pernah bertanya dengan nada bercanda, "Sari, kamu ini tiap pagi kenapa sih keramas? Rambutmu bisa rusak loh kalau tiap hari kena shampoo." Sari hanya tersenyum gugup. "Hei, sudah kebiasaan, Bu. Biar segar." Aku tidak memperpanjang. Tapi rasa curiga mulai menempel kuat di benakku. Lalu, ada kebiasaan suamiku yang semakin menambah rasa tidak nyaman. Ia sering keluar kamar tengah malam. Aku pikir ia ke kamar mandi, tetapi aku perhatikan, seringkali ia menghilang cukup lama. Kadang setengah jam, kadang lebih. Ketika aku bangun diam-diam, aku mendapati pintu kamar tamu atau dapur sedikit terbuka. Saat kutanya, ia hanya bilang lapar dan mencari makanan. Anehnya, di pagi hari kulihat wajah Sari selalu merah merona seperti orang yang baru bangun dari mimpi indah. Aku menepis semua pikiran buruk itu dengan logika. Tidak mungkin. Masa ia suamiku tega mengkhianatiku? Tidak mungkin juga Sari berani menusukku dari belakang. Mereka sama-sama tinggal di rumah ini, di bawah pengawasanku. Aku pasti bisa tahu kalau ada apa-apa. Tapi, hari-hari berlalu, kecurigaan itu semakin sulit ditepis. Suatu sore, Sari mendekatiku sambil memegang perutnya. Wajahnya terlihat pucat. "Bu, saya boleh izin pulang kampung?" "Badan saya rasanya nggak enak, mungkin butuh istirahat di rumah," katanya pelan. Aku mengangguk tanpa curiga. Aku pikir mungkin benar ia sakit. Aku izinkan, bahkan memberinya uang tambahan untuk pulang. Namun satu hal yang membuatku heran, setelah ia pamit pulang, tak ada kabar sama sekali. Sudah seminggu berlalu, ponselnya tidak aktif, keluarganya pun tak ada yang menghubungi. Aku mencoba bersabar, tetapi rasa khawatir mulai berubah menjadi penasaran. Di saat yang sama, suamiku juga sedang tidak ada di rumah. Katanya, ia dinas keluar kota selama 2 minggu. Aku jadi sendirian di rumah yang biasanya ramai. Kesepian membuat pikiranku semakin liar.
Malam-malamku diisi dengan menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah aku sebenarnya sudah lama dibohongi. Aku ingat kembali momen-momen aneh yang kualami. Pernah suatu kali aku pulang lebih awal dari kantor, dan kudapati suamiku tampak gugup, wajahnya berkeringat. Katanya ia baru saja olahraga. Pernah pula aku melihat Sari buru-buru menyembunyikan sesuatu di kamarnya. Saat kutanya, ia bilang itu hanya baju kotor. Suamiku juga tiba-tiba jadi perhatian berlebihan. Ia sering menanyakan kabarku di kantor, padahal biasanya jarang. Seolah-olah ia sedang menutupi sesuatu dengan pura-pura peduli. Semua potongan puzzle itu tidak pernah tersusun rapi. Hingga akhirnya, kabar bahwa Sari tak kunjung memberi kabar membuatku bertekad untuk mencari tahu sendiri. Malam itu, aku duduk di kamar dengan laptop terbuka, mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan kantor, tapi pikiranku melayang. Bayangan wajah Sari dan suamiku bergantian muncul di kepalaku. Aku membayangkan kemungkinan terburuk, dan rasa sakit itu seperti pisau yang perlahan menusuk dada. Apa benar mereka punya hubungan? Apa benar aku sudah dibohongi selama ini? Atau aku hanya terlalu curiga? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku sulit tidur. Hingga akhirnya, aku mengambil keputusan besar, aku akan menjenguk Sari ke kampungnya. Aku ingin memastikan kabarnya. Jika benar ia sakit, aku bisa menolong. Tapi jika ada sesuatu yang disembunyikan, aku akan menemukannya. Bagaimanapun, aku tidak bisa lagi hidup dalam bayangan kecurigaan tanpa jawaban. Keesokan harinya, aku mulai bersiap. Kupilih pakaian sederhana, membawa beberapa bingkisan untuk keluarga Sari sebagai bentuk perhatian. Dalam hati, aku masih berharap semua ini hanyalah kekhawatiranku yang berlebihan. Namun ada rasa berdebar yang sulit kusembunyikan. Seolah-olah naluriku berkata, bersiaplah, kau akan menemukan sesuatu yang mengubah hidupmu. Sebelum berangkat, aku sempat berdiri lama di depan cermin. Wajahku tampak letih, mataku sembab karena kurang tidur. Tetapi aku mencoba menegakkan kepala. Apapun yang terjadi, aku harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Aku menutup pintu rumah, menarik koper kecil berisi pakaian seperlunya. Di dalam hati, ada rasa asing yang menekan, campuran antara takut, marah, dan penasaran. Aku tak tahu, perjalanan sederhana untuk menjenguk seorang pembantu akan menjadi awal dari tragedi besar yang mengubah seluruh hidupku. Jalan raya pagi itu terasa lebih lengang dari biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya masih lembut, belum menyengat kulit. Aku duduk di kursi sopir, menggenggam erat setir mobilku. Di kursi belakang, sebuah koper kecil dan tas jinjing berisi oleh-oleh untuk keluarga Sari bergoyang mengikuti guncangan mobil. Aku menyalakan musik pelan, berharap bisa menenangkan hati. Namun setiap lirik lagu yang terdengar malah membuat pikiranku semakin kacau. Bayangan wajah suamiku terus terlintas, berpadu dengan senyum polos Sari yang selama ini kuanggap sebagai adik sendiri. Apa aku terlalu berlebihan menuduh mereka? Bisa saja semua ini hanya prasangka. Bagaimana kalau benar Sari sakit parah, dan aku malah berpikir buruk tentangnya? Aku akan merasa sangat bersalah. Aku mencoba menghibur diri dengan pikiran itu. Namun suara lain dalam benakku berbisik pelan tapi tajam. Bagaimana kalau semua kecurigaanmu benar? Bagaimana kalau suamimu yang sekarang katanya dinas keluar kota, sebenarnya ada di rumah Sari? Tanganku yang memegang setir terasa dingin. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis bayangan buruk itu. Tetapi firasatku semakin kuat. Ada semacam tekanan di dada, membuatku ingin segera sampai. Sepanjang perjalanan, pikiranku kembali melayang ke masa lalu. Aku mengingat saat pertama kali mempekerjakan Sari. Saat itu aku benar-benar kewalahan mengurus rumah. Pekerjaanku di kantor menuntut banyak waktu, sementara suamiku jarang membantu pekerjaan rumah. Sari datang melalui rekomendasi seorang tetangga. Waktu pertama kali bertemu, wajahnya tampak polos dan penuh semangat. Ia bercerita tentang keinginannya membantu keluarganya di kampung, terutama adiknya yang masih sekolah dan ibunya yang sakit. Aku yang mendengar kisah itu merasa iba. Aku pikir, membantu Sari berarti juga membantu keluarganya. Maka aku menerimanya bekerja. Sejak saat itu, ia tinggal di rumah kami. Awalnya, semua baik-baik saja. Sari rajin,
ramah, dan pandai mengambil hati. Ia selalu sigap jika aku minta bantuan, bahkan terkadang lebih perhatian dariku sendiri pada suamiku. Misalnya, ketika aku sibuk di kantor dan lupa menyiapkan makan malam, Sari sudah lebih dulu menyiapkannya untuk suamiku. Aku bersyukur, merasa beruntung punya pembantu yang bisa diandalkan. Namun entah kapan semuanya mulai berubah. Aku mengingat momen ketika untuk pertama kalinya aku merasa janggal. Suatu malam aku keluar kamar untuk minum, dan kudapati suara bisik-bisik dari dapur. Suara perempuan dan laki-laki. Aku tidak langsung curiga, kupikir itu televisi yang lupa dimatikan. Tapi saat aku masuk, hanya ada Sari yang berdiri di sana, menunduk sambil mencuci piring. Matanya sedikit terbelalak melihatku, seolah kaget. Bu, lapar? Mau saya bikinkan mie instan? Tanyanya cepat. Aku hanya mengangguk, lalu kembali ke kamar. Waktu itu aku tidak mau memperbesar masalah. Tetapi kejadian-kejadian kecil seperti itu semakin sering terjadi. Mobil melaju menembus jalanan yang semakin sepi. Gedung-gedung kota perlahan berganti sawah dan pepohonan rindang. Aku membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk, berharap bisa menyejukkan hati. Di kejauhan, kulihat hamparan ladang hijau yang luas. Pemandangan itu biasanya menenangkan, tetapi kali ini justru membuatku semakin cemas. Aku seperti sedang memasuki dunia lain, dunia yang akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumahku. Aku sempat berhenti di sebuah pom bensin kecil. Sambil menunggu tangki terisi, aku duduk di dalam mobil, menatap ponselku. Aku membuka chat terakhir dengan suamiku. Suami, aku udah sampai hotel, sayang. Jangan khawatir, fokus kerja aja ya. Aku juga kangen kamu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Foto profilnya menampilkan senyum hangat yang selalu membuatku luluh. Tapi sekarang, senyum itu terasa seperti topeng. Aku mulai berpikir, mungkin saat ia mengetik pesan itu, sebenarnya ia sedang bersama orang lain. Bersama Sari. Tanganku bergetar, hampir saja aku menekan tombol telepon untuk menanyakan keberadaannya. Tapi kutahan. Jika benar ia berbohong, ia pasti sudah menyiapkan 1000 alasan. Aku tidak mau membuang energi untuk mendengar kebohongannya lagi. Aku harus melihat kebenaran dengan mata kepalaku sendiri. Perjalanan semakin jauh. Jalanan mulai berliku, menembus perkampungan. Sesekali aku melihat anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan, ibu-ibu menjemur pakaian, dan bapak-bapak yang sedang bekerja di ladang. Suasana kampung itu sederhana, damai. Tapi damai itu tidak bisa masuk ke dalam diriku. Di dalam hati, ada badai yang terus berputar. Bagaimana kalau aku benar-benar menemukan suamiku di sana? Bagaimana kalau semua prasangka ini nyata? Apa aku sanggup menghadapi kenyataan itu? Aku menelan ludah. Rasanya seperti ada duri tajam yang mengganjal di tenggorokan. Namun ada pula suara lain yang membuatku semakin berani, lebih baik sakit sekali daripada hidup dalam kebohongan selamanya. Lebih baik aku tahu kebenarannya sekarang, meski menyakitkan, daripada terus buta dan dipermainkan. Aku mengencangkan pegangan pada setir. Apapun yang menunggu di ujung perjalanan ini, aku harus siap. Setelah beberapa jam, akhirnya aku memasuki desa tempat keluarga Sari tinggal. Jalanannya sempit, dipenuhi rumah-rumah sederhana dengan halaman luas. Udara terasa lebih segar, aroma tanah dan rumput basah bercampur dengan bau kayu bakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Aku memperlambat laju mobil, mencari-cari alamat rumah Sari yang pernah ia sebutkan padaku. Namun sebelum sampai ke rumahnya, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Di kejauhan, tampak sebuah tenda besar berdiri megah di halaman luas. Hiasan warna-warni menggantung di sekelilingnya. Musik dangdut terdengar keras, menggema hingga ke jalan. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi, beberapa membawa bunga, sebagian lain sibuk mengatur kursi. Aku mengerutkan kening. Acara apa ini? Kenapa ada pesta besar? Jangan-jangan? Dadaku berdegup kencang. Entah kenapa, firasatku langsung berkata, pesta itu ada hubungannya dengan Sari. Aku menghentikan mobil agak jauh, memutuskan untuk berjalan kaki agar tidak terlalu mencolok. Semakin dekat, semakin jelas terlihat, itu adalah pesta pernikahan. Mulutku terasa kering. Jantungku berdetak seperti genderang perang.
Aku melangkah pelan, berusaha tidak menarik perhatian. Orang-orang sibuk, tak ada yang memperhatikan kehadiranku. Di depan tenda, kulihat sebuah papan besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Sari." Mataku langsung terpaku pada nama yang tercetak di papan itu. Tenggorokanku tercekat. Nama itu begitu familiar. Nama itu adalah nama suamiku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara musik hilang, orang-orang bergerak lambat seperti adegan film yang diperlambat. Aku menatap papan nama itu berulang kali, memastikan aku tidak salah lihat. Tetapi kenyataannya jelas. Suamiku, lelaki yang seharusnya sedang dinas keluar kota, ternyata akan menikahi pembantuku. Kaki ini gemetar. Aku ingin lari, tetapi tubuhku terpaku di tempat. Air mata menggenang, bukan sekadar karena sakit hati, melainkan juga karena marah, kecewa, dan dikhianati dalam sekali waktu. Jadi ini alasannya? Jadi selama ini semua kebohongannya mengarah ke sini. Aku memegang dadaku yang terasa sesak. Nafasku tersengal. Tapi di tengah kepedihan itu, ada api yang menyala. Api kemarahan. Aku mengepalkan tangan. Baiklah, kalau memang ini permainan mereka, aku akan ikut main. Aku tidak akan lari. Aku akan lihat dengan mata kepalaku bagaimana mereka mengucapkan janji palsu itu. Dan aku akan pastikan mereka menyesal. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad, aku masuk ke kerumunan pesta, menyusup di antara para tamu. Aku tahu, hidupku sebentar lagi akan berubah selamanya. Langkahku terasa berat ketika memasuki halaman rumah itu. Kaki ini gemetar, tapi tekadku lebih kuat dari rasa takut. Suara musik dangdut dari pengeras suara terdengar memekakkan telinga, bercampur dengan riuh rendah suara tamu yang bercakap-cakap. Namun semua itu hanya jadi latar samar bagiku, karena pikiranku terfokus pada satu hal, kebenaran yang akan menamparku sebentar lagi. Aku menatap sekeliling. Tenda putih berdiri gagah dengan hiasan pita merah muda dan emas. Meja-meja bundar dengan taplak putih sudah tertata, dipenuhi kue-kue, minuman ringan, dan hidangan kampung. Para tamu berdandan rapi, sebagian besar memakai batik. Senyum mereka lebar, penuh ucapan selamat. "Pernikahan siapa ya ini?" bisikku pelan, berpura-pura bertanya kepada seorang ibu yang duduk di kursi terdekat. "Oh, ini pernikahannya Sari, anak Buminah." "Wah, akhirnya dia ketemu jodoh yang mapan." Katanya suaminya orang kota, punya pekerjaan bagus. "Hoki banget ya?" jawab ibu itu sambil tersenyum. Aku mengangguk, pura-pura ikut senang. Tapi di dalam dadaku, rasa sakit makin menggila. Jadi benar. Semua kecurigaanku selama ini benar adanya. Aku berjalan lebih dalam. Aroma bunga melati bercampur dengan wangi sate dan gulai menyeruak dari segala arah. Di panggung pelaminan, kulihat kursi pengantin sudah tertata, dihiasi kain putih dan bunga segar. Orang-orang sibuk mondar-mandir, mempersiapkan acara. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju medan perang, hanya saja senjatanya bukan pedang, melainkan kenyataan pahit. Tak lama kemudian, suara MC terdengar dari pengeras suara. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai prosesi akad nikah. Mohon semuanya untuk khidmat." Kerumunan tamu mulai tenang. Musik dihentikan, digantikan dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran. Suasana mendadak sakral. Aku ikut duduk di kursi barisan belakang, menyembunyikan wajah di balik kerudung tipis yang kupakai. Aku menunduk, tetapi mataku tetap memperhatikan ke arah panggung. Di sana, kulihat Sari mengenakan kebaya putih berhias payet, wajahnya dipoles make-up tebal. Aku hampir tidak mengenalinya. Gadis desa yang biasanya memakai daster sederhana di rumahku, kini duduk anggun bak ratu sehari. Wajahnya tersenyum malu, namun sorot matanya penuh kebahagiaan. Aku menggenggam erat tanganku sendiri. Perasaan campur aduk menyerbu, marah, jijik, kecewa, sekaligus sakit hati. Lalu, seseorang berjalan menuju kursi pengantin pria. Seorang lelaki berjas hitam, berpeci, dengan wajah yang sangat kukenal. Suamiku. Langkahnya tenang, senyumnya meyakinkan. Ia duduk di samping penghulu, bersiap mengucapkan ijab kabul. Seolah-olah tidak pernah ada aku dalam hidupnya. Mataku berkunang-kunang. Rasanya tubuhku ingin roboh saat itu juga.
Tapi aku bertahan. Aku harus kuat. Aku harus menyaksikan ini sampai akhir. Suara penghulu terdengar jelas. Baik, sekarang kita mulai akad nikah. Saudara mempelai pria, sudah siap? Siap, jawab suamiku mantap. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Itu suara yang sama yang dulu membisikkan janji setia di telingaku. Suara yang dulu menenangkan ketika aku gelisah. Suara yang dulu memintaku percaya bahwa ia hanya mencintaiku seorang. Dan kini, suara itu dipakai untuk mengikat janji dengan wanita lain, pembantuku sendiri. Aku nikahkan engkau dengan putriku, Sari binti Minah, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai dibayar tunai. Suasana hening. Semua tamu menahan napas, menunggu jawaban. Dan saat itulah, suara suamiku terdengar lantang. Aku terima nikahnya Sari binti Minah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tamu-tamu bersorak. Sah, sah, terdengar serentak. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang nyaris pecah. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku ingin berteriak, ingin berlari, tapi kakiku tertanam kuat di tanah. Aku masih ingat jelas malam ketika suamiku melamarku dulu. Dengan cincin sederhana, ia berlutut dan berkata, "Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya hati yang hanya untukmu." Dan aku, yang percaya penuh, menyerahkan seluruh hidupku padanya. Kini, janji itu terbukti hanya dusta. Ia tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mempermalukanku dengan cara paling keji, menikahi pembantu yang sudah kupercayai. Aku memandang ke arah Sari. Gadis itu tersenyum bahagia, memandang suamiku dengan mata berbinar. Ia tidak tampak bersalah sedikit pun. Justru tampak bangga karena berhasil merebut sesuatu yang bukan miliknya. Tanganku mengepal. Rasanya ingin aku berdiri saat itu juga, meneriakkan kebusukan mereka di hadapan semua orang. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Biarkan mereka merasa menang dulu. Biarkan mereka percaya bahwa kebohongan mereka berhasil. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin keras nanti jatuhnya. Setelah ijab kabul selesai, tamu-tamu mulai memberi ucapan selamat. Musik kembali dimainkan, suasana berubah riuh. Aku ikut berdiri di antara kerumunan, menatap dari jauh. Suamiku tampak tersenyum lebar, menerima ucapan selamat dari orang-orang. Tangannya menggenggam tangan Sari, seolah menunjukkan kebahagiaan sejati. Aku ingin muntah melihatnya. Astaga, betapa lihainya mereka menutupi semua ini dariku. Saat aku bekerja keras siang malam, mereka merencanakan pesta busuk ini. Saat aku percaya pada kata-kata suamiku, ia sibuk mempersiapkan pernikahan dengan orang lain. Dan selama ini, aku yang membiayai mereka semua. Betapa bodohnya aku. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena api dendam mulai menyala. Aku tahu satu hal, aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan mereka tertawa di atas penderitaanku. Aku sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Suamiku, lelaki yang selama ini kuanggap belahan jiwa, ternyata seorang pengkhianat yang tega merobek hatiku. Sari, gadis yang kuanggap adik, ternyata seekor ular yang mematukku dari belakang. Mereka pikir kebohongan bisa menutupi semuanya. Mereka pikir aku tidak akan pernah tahu. Mereka salah besar. Aku menghapus air mata, menegakkan kepala. Baiklah, bisikku dalam hati. Aku akan memberi mereka kejutan. Kejutan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Aku duduk di kursi barisan belakang, menundukkan wajahku agar tak ada yang mengenali. Suara musik pengiring pesta kembali menggema, para tamu berdesakan mendekati panggung pelaminan. Ada yang mengucapkan selamat, ada pula yang sibuk memotret dengan ponsel. Di depan sana, suamiku tampak gagah dengan jas hitamnya, sementara Sari duduk di sampingnya, senyum lebar terpampang di wajahnya. Mereka tampak seperti pasangan bahagia, penuh cinta. Namun di mataku, itu semua hanyalah sandiwara kotor yang menjijikkan. Tanganku bergetar, jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku sudah tak sanggup lagi hanya menjadi penonton. Aku harus berdiri. Aku harus menunjukkan pada semua orang siapa mereka sebenarnya. Aku menarik napas panjang, mengusap air mata terakhir yang jatuh di pipiku. Kemudian aku bangkit.
Langkahku perlahan menembus kerumunan tamu. Setiap langkah terasa berat, tetapi ada kekuatan yang mendorongku. Tatapan orang-orang mulai memperhatikanku, mungkin karena cara jalanku begitu mantap dan penuh emosi. Aku tidak peduli. Hingga akhirnya, aku berdiri di depan panggung. Tepat di hadapan suamiku dan Sari. Selamat ya, suaraku terdengar lantang, meski ada getar yang samar. Semua kepala langsung menoleh ke arahku. Suara musik mendadak dihentikan. Suasana riuh berubah hening seketika. Suamiku yang tadinya tersenyum lebar mendadak pucat. Matanya membesar, menatapku seolah melihat hantu. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Sari pun sama. Wajahnya yang penuh make-up mendadak kehilangan warna. Tangannya yang menggenggam bunga pengantin mulai gemetar. Aku menaiki panggung dengan langkah mantap. Menatap keduanya bergantian. Selamat atas pernikahan kalian, kataku lagi, kali ini lebih tegas, lebih tajam. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Siapa dia? Cantik, ya, kayaknya orang kota. Tunggu, bukannya itu istrinya mempelai pria. Bisikan-bisikan itu semakin ramai. Aku tersenyum miring, menatap kerumunan. Ya, benar, aku istrinya. Suasana sontak meledak. Tamu-tamu saling pandang, sebagian menutup mulut, sebagian lagi langsung berdiri, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Suamiku mencoba berdiri. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikir. Cukup, bentakku, membuatnya terdiam. Jangan panggil aku sayang lagi. Kau sudah tidak berhak. Suaraku bergetar, tapi penuh tenaga. Aku menatapnya tajam, pandangan yang selama ini mungkin tidak pernah ia lihat dariku. Pandangan seorang wanita yang dikhianati, tapi juga siap melawan. Kau bilang padaku kau dinas keluar kota selama 2 minggu. Nyatanya, kau ada di sini, menikah dengan pembantuku sendiri. Kau pikir aku tidak akan tahu? Kau pikir aku akan terus percaya pada kebohonganmu? Suamiku terdiam, wajahnya merah padam. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mengangkat tangan, seolah ingin menjelaskan, tapi suaraku kembali memotong. Tidak ada penjelasan yang bisa menyelamatkanmu. Semua orang di sini sudah menjadi saksi. Saksi betapa kau seorang pembohong dan pengkhianat. Aku mengalihkan pandangan ke Sari. Gadis itu menunduk, bibirnya bergetar. Bu, saya? Kau diam saja, suaraku meninggi. Kau perempuan tak tahu diri. Aku memberimu tempat tinggal, aku memberimu makan, aku memperlakukanmu seperti adik sendiri. Dan ini balasanmu? Menikamku dari belakang, merebut suamiku, bahkan berani merencanakan pernikahan busuk ini. Sari menangis, mencoba meraih tanganku. Saya tidak bermaksud. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kau memang bermaksud. Semua kebiasaanmu akhir-akhir ini, kau pikir aku tidak sadar? Kau sering keramas pagi-pagi, wajahmu selalu berbinar. Ternyata karena kau tidur dengan suamiku. Licik. Para tamu terperangah. Ada yang mulai menggeleng-geleng kepala, ada pula yang memandang Sari dengan jijik. Bisik-bisik semakin keras. Ibunya Sari, Bu Minah, yang duduk di kursi depan, mendadak berdiri. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena malu, tapi juga marah. Sari, jadi benar apa yang dibilang ibu ini? Kamu selingkuh dengan suaminya? Sari menangis semakin keras. Bu, saya cinta dia. Cinta? Aku menatapnya dengan mata berkilat. Cinta itu tidak mencuri. Cinta itu tidak mengkhianati. Kau tidak tahu arti cinta, Sari. Yang kau tahu hanya nafsu dan kerakusan. Bu Minah menepuk jidatnya sendiri, hampir pingsan. Keluarga Sari yang lain mulai berbisik-bisik, malu bukan main karena aib anaknya terbongkar di depan seluruh tamu. Aku berdiri tegak di panggung, suaraku lantang menguasai ruangan. Dengar baik-baik. Aku adalah istri sah lelaki ini. Semua fasilitas yang dia nikmati selama ini berasal dari aku. Rumah, mobil, rekening, bahkan apartemen yang hendak ia berikan pada Sari, itu semua milikku. Aku yang bekerja keras, aku yang membiayai hidupnya. Dan lihat sekarang,
Dia berani mengkhianati aku, menikahi pembantuku sendiri. Tamu-tamu semakin heboh. Ada yang memandang suamiku dengan jijik, ada pula yang langsung berdiri hendak pergi karena tak ingin terlibat dalam skandal memalukan ini. Aku melanjutkan dengan suara bergetar namun tegas. Mulai hari ini, aku tarik semua yang kuberikan padamu. Rekeningmu kublokir, ATM-mu tak berguna lagi. Apartemen itu tidak akan pernah jadi milikmu atau pelakor ini. Dan dengar baik-baik, aku akan menceraikanmu. Suamiku langsung panik. Jangan, sayang. Jangan begitu. Aku bisa jelaskan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada penjelasan. Tidak ada maaf. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang tanggung akibatnya. Tangis pecah. Sari histeris, memeluk ibunya yang juga menangis karena malu. Suamiku sibuk mencoba menenangkan keadaan, tapi suaranya tak lagi didengar. Tamu-tamu banyak yang berdiri, beberapa bahkan menatap sinis, sebagian lain mengeluarkan ponsel dan merekam. Aku berdiri dengan kepala tegak. Aku ingin semua orang tahu kebenaran. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa suamiku sebenarnya, siapa Sari sebenarnya. Rasa sakitku belum hilang, tapi melihat mereka panik, malu, dan tak berdaya, ada sedikit kepuasan yang menenangkan. Aku melangkah turun dari panggung. Namun sebelum pergi, aku berbalik sekali lagi, menatap mereka berdua. Kalian pikir kebohongan bisa menutupi segalanya. Kalian pikir aku akan terus buta. Kalian salah besar. Hari ini, semua kebusukan kalian terbongkar. Dan aku pastikan, hidup kalian setelah ini tidak akan pernah sama lagi. Aku berjalan keluar tenda, meninggalkan pesta yang kini kacau balau. Musik terhenti, orang-orang masih sibuk berbisik-bisik. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah menunjukkan kebenaran. Langkahku mantap meninggalkan tempat itu. Air mata masih mengalir, tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata pembebasan. Aku tahu hidupku setelah ini akan berubah. Aku akan bercerai, aku akan kehilangan seseorang yang dulu kucintai. Tapi aku juga tahu, aku berhak atas kehidupan yang lebih baik, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Dan mereka, suamiku dan Sari, akan menanggung akibat dari perbuatan mereka. Mereka pikir bisa menyembunyikan kebusukan selamanya. Mereka pikir bisa bahagia di atas penderitaanku. Tapi hari ini, mereka salah. Hari ini, kebenaran sudah terungkap. Langkahku semakin cepat meninggalkan tenda pernikahan yang kini penuh keributan. Namun di belakangku, suara-suara panik masih terdengar jelas. Tangisan, teriakan, bahkan umpatan memenuhi udara malam. Aku tidak menoleh sedikit pun. Sambil berjalan, aku meraih ponsel dari tas tanganku. Tanganku gemetar, tapi pikiranku sangat jernih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan aku akan melakukannya tanpa ragu. Di tenda pernikahan, suasana sudah tidak lagi seperti pesta. Musik terhenti sejak tadi. Tamu-tamu yang awalnya berpakaian rapi dan penuh senyum kini berubah jadi kerumunan yang gaduh, membicarakan aib yang baru saja terkuak. Astaga, jadi pengantin pria itu ternyata sudah punya istri. Dan pengantinnya pembantu istrinya sendiri? Ya Allah, tega sekali. Dasar laki-laki nggak tahu diri, makan dari istri tapi malah mengkhianati. Bisikan-bisikan itu semakin tajam, menusuk telinga suamiku dan Sari. Suamiku mencoba berbicara kepada para tamu, semua ini, salah paham, saya bisa jelaskan. Namun tidak ada yang mau mendengarkan. Justru tamu-tamu malah menyoraki. Tidak usah bohong lagi, kami semua sudah lihat tadi. Memalukan sekali, di depan banyak orang seperti ini. Pantas saja istrinya berani datang, dia punya bukti. Wajah suamiku semakin merah padam. Ia tak lagi punya wibawa. Sari menangis histeris di panggung. Make-up pengantinnya luntur bercampur air mata. Mahkota yang tadinya dipasang indah di rambutnya miring karena ia terus memegangi kepalanya. Bu, apa yang harus saya lakukan? Isaknya sambil menoleh ke arah ibunya, Bu Minah. Namun bukannya mendapat dukungan, Bu Minah justru menamparnya di depan semua orang. Dasar anak durhaka. Kau bikin malu keluarga. Kau tega merebut suami orang, Sari.
Sudah jadi pembantu orang, masih berani berkhianat. Kau kira ini membanggakan? Ini aib. Tamparan itu begitu keras hingga membuat para tamu terkesiap. Sari terisak, menunduk, sementara ibunya terus memarahinya tanpa peduli banyak mata menonton. Sejak kecil aku membesarkanmu, berharap kau jadi perempuan terhormat. Ternyata kau malah bikin malu. Apa yang akan orang kampung bilang besok? Hah? Sari hanya bisa menangis. Semua mimpi indahnya seketika runtuh. Suamiku berusaha menenangkan keadaan. Ia meraih tangan Sari. Cukup, Bu. Jangan salahkan dia. Saya yang memilih, saya yang mencintainya. Tapi kata-katanya malah menambah api. Para tamu langsung mencemooh. Cinta? Cinta macam apa? Itu nafsu, bukan cinta. Kalau betul cinta, kenapa kau biarkan istri sahmu membiayai hidupmu? Dasar numpang hidup. Suamiku tercekat. Tak ada jawaban. Karena memang itulah kenyataannya. Semua fasilitas yang ia nikmati, mobil, rumah, rekening, semua berasal dariku. Ia hanya bekerja biasa, gajinya pun kecil. Selama ini aku yang menopang kehidupan rumah tangga kami. Sekarang, semua orang tahu. Semua orang sadar betapa rendahnya harga dirinya. Sementara itu, aku sudah berada di mobilku. Dengan tangan bergetar tapi mantap, aku menelpon bank. Halo, saya ingin segera memblokir semua kartu tambahan atas nama suami saya. Baik, Ibu, bisa disebutkan nomornya? Aku menyebutkannya dengan tegas. Hatiku terasa lebih lega setiap kali kata-kata keluar dari mulutku. Mulai malam ini, jangan ada lagi transaksi yang bisa dilakukan dengan kartu atas namanya. Rekening bersama juga tolong bekukan. Besok saya akan datang langsung ke cabang untuk mengurus pembagian resmi. Baik, Ibu. Permintaan sudah kami catat. Aku menutup telepon. Nafasku terasa lebih ringan. Kemudian aku menghubungi pengelola apartemen. Selamat malam. Saya ingin memastikan apartemen atas nama saya tidak boleh dipindah tangankan atau diakses siapapun kecuali saya sendiri. Jika ada yang mencoba, segera hubungi saya. Suaraku dingin, penuh wibawa. Baik, Ibu. Kami akan mencatat instruksi Anda. Selesai. Semua jalur hidup suamiku kini sudah kututup. Tidak ada lagi kenyamanan yang bisa ia nikmati dariku. Di tenda, keluarga besar Sari semakin kacau. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang mulai membereskan makanan dan dekorasi. Seorang paman Sari berseru, bubar saja. Malu kita? Pesta ini bukan pesta, ini jadi tontonan aib. Satu persatu tamu mulai meninggalkan lokasi. Mereka tak lagi berminat melanjutkan acara. Bahkan ada yang pergi sambil tertawa sinis, ada pula yang menggeleng-geleng prihatin. Sari berteriak histeris, "Jangan pergi! Tolong jangan tinggalkan aku!" Namun tidak ada yang peduli. Suamiku mencoba mengejar tamu-tamu. "Tunggu, ini semua hanya salah paham." Namun tak ada yang percaya. Mereka sudah menyaksikan sendiri aku berdiri di panggung tadi. Fakta tidak bisa dibantah lagi. Ketika pesta semakin kosong, Sari mulai menyadari sesuatu. Bagaimana dengan pembayaran catering? Dengan dekorasi? Dengan sewa tenda? Semua belum lunas. Uang DP masih kurang. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke suamiku. "Mas, kau janji mau urus semuanya. Katanya ada uang dari rekeningmu. Katanya aman." Suamiku terdiam, wajahnya panik. Aku pikir masih bisa pakai kartu tambahan, tapi mungkin sudah diblokir sama dia. Sari menjerit keras, seolah dunia runtuh. Jadi benar semua janji manismu cuma omong kosong. Kau bawa aku ke sini tanpa kepastian. Semua orang sudah tahu aibku, dan sekarang aku harus tanggung utang pesta juga. Ia memukul-mukul dada suamiku dengan marah. Dasar laki-laki bodoh. Dasar pembohong. Para vendor mulai berdatangan menagih. "Maaf, Pak. Tolong segera lunasi sisanya. Kalau tidak, kami terpaksa bongkar dekorasi sekarang juga." "Betul, catering juga baru dibayar separuh. Sisanya harus lunas malam ini." Wajah suamiku semakin pucat. Ia mengeluarkan dompet, tapi isinya hanya beberapa lembar uang kecil.
ATM-nya sudah tak bisa digunakan. Buminah langsung menjerit histeris kepada menantunya yang gagal itu. Laki-laki tak berguna. Kau bikin anakku malu, sekarang kau bikin keluarga kami malu juga. Kau kira kami bisa tanggung semua ini? Kami orang kecil, tidak punya uang banyak. Kau pikir pesta ini siapa yang bayar? Kami sampai pinjam sana-sini. Sekarang siapa yang ganti? Suamiku hanya bisa menunduk. Tidak ada jawaban. Paman Sari maju, menepuk pundaknya keras. Hei, kalau tidak sanggup, jangan sok-sokan bikin pesta besar. Kau pikir dengan uang istrimu bisa seenaknya? Dasar parasit. Dasar laki-laki numpang hidup. Suamiku tersungkur, wajahnya memerah menahan malu. Sari yang tadinya masih berharap, kini benar-benar patah hati. Mas, semua janji bulan madu, apartemen, hidup mewah, semua bohong, ya. Suamiku mencoba meraih tangannya. Sari, dengar aku dulu. Tapi Sari menepis dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku muak. Ternyata kau cuma laki-laki miskin yang numpang hidup dari istri. Aku sudah menghancurkan hidupku demi kau, dan sekarang kau bawa aku ke neraka. Dari dalam mobil, aku sengaja menunggu sebentar. Aku bisa melihat sebagian suasana kacau dari kejauhan. Suara tangisan, teriakan, bahkan cekcok antara keluarga Sari dan suamiku masih terdengar samar. Aku menutup mataku sejenak. Ada luka yang masih menganga di hatiku, tapi ada juga kepuasan tersendiri. Mereka panik. Mereka bingung. Mereka menanggung malu dan beban yang seharusnya tidak pernah ada jika mereka tidak berkhianat. Aku tidak perlu mengotori tanganku lebih jauh. Balasan sudah datang dengan sendirinya. Aku menyalakan mesin mobil. Sambil memandang ke depan, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini awal yang baru. Aku tidak akan lagi menangisi orang yang tidak pantas. Aku lebih kuat daripada yang kukira. Kaki ini melaju perlahan meninggalkan desa itu. Di belakang, pesta sudah bubar. Di depan, ada jalan panjang menantiku. Jalan untuk memulai hidup baru tanpa belenggu pengkhianatan. Aku tahu akan ada proses panjang, perceraian, pembicaraan dengan keluarga, mungkin juga cibiran orang sekitar. Tapi aku tidak takut. Karena malam ini aku sudah membuktikan, aku mampu berdiri, melawan, dan menghancurkan kebohongan. Dan untuk suamiku serta Sari, biarlah mereka menanggung akibat dari perbuatan mereka. Hidup mereka kini penuh utang, penuh malu, dan tanpa sandaran. Rasakahlah penderitaanmu. Hari-hari setelah malam pernikahan gagal itu adalah masa transisi yang berat, namun sekaligus membuka lembaran baru bagiku. Aku sadar bahwa keputusan tegas yang kuambil malam itu hanyalah awal. Masih ada banyak langkah yang harus kujalani, proses hukum, perceraian, pembagian harta, hingga penyembuhan luka batin. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi ragu. Aku sudah memilih jalanku. 2 hari setelah kejadian itu, aku mendatangi pengadilan agama bersama pengacaraku. Di meja kayu yang dingin, aku menandatangani berkas gugatan cerai. Tanganku gemetar, tapi hatiku mantap. Apakah ibu yakin ingin melanjutkan? Tanya pengacaraku, seorang wanita parubaya yang tatapannya penuh empati. Aku mengangguk tegas. Ya, tidak ada lagi jalan kembali. Saya ingin bebas dari lelaki itu. Ia tersenyum tipis. Keputusan yang tepat. Percayalah, ibu. Setelah ini memang akan ada proses panjang, tapi ibu akan merasakan lega yang tak pernah ibu bayangkan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sedang sendirian. Ada orang-orang yang mendukung keputusanku. Beberapa hari setelah gugatan masuk, suamiku mencoba menghubungiku. Awalnya lewat telepon, lalu lewat pesan singkat. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Jangan lakukan ini. Aku janji aku akan berubah. Aku menyesal. Sari hanya hilaf. Aku juga hilaf. Kita bisa memulai lagi dari awal. Aku membaca semua pesannya dengan perasaan dingin. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, mungkin aku akan menangis dan memaafkan. Tapi sekarang, tidak. Aku hanya membalas satu kalimat singkat. Semua sudah terlambat. Hiduplah dengan pilihanmu sendiri.
Setelah itu, aku memblokir semua kontaknya. Tidak ada lagi jalan baginya untuk menyentuh hidupku. Dari kabar yang kudengar lewat orang-orang kampung, kehidupan Sari dan suamiku kini berantakan. Pesta pernikahan yang gagal itu meninggalkan utang menumpuk. Vendor-vendor menagih dengan keras, sementara mereka tidak punya uang untuk membayar. Sari marah besar karena merasa ditipu. Katanya, suamiku menjanjikan bulan madu, apartemen, dan kehidupan mewah. Namun yang ia dapat hanya aib dan hutang. Dasar laki-laki miskin. Kalau tahu begini, aku tidak akan pernah mau menikah denganmu. Begitu kabar yang kudengar dari salah seorang kerabat. Suamiku, yang terbiasa hidup nyaman dengan fasilitas dariku, kini pontang-panting. Gaji bulanannya tidak cukup untuk menutupi biaya hidup mereka, apalagi menutup utang pesta. Keluarga Sari pun ikut tertekan. Mereka merasa dipermalukan. Beberapa tetangga bahkan menjauhi mereka karena skandal itu terlalu heboh untuk dilupakan. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tidak berniat menghancurkan hidup mereka sampai sebegitu rupa, tapi mereka sendiri yang memilih jalan itu. Aku hanya menutup pintu yang seharusnya memang tidak pantas mereka lewati. Di sisi lain, aku mulai merasakan kehangatan dari orang-orang terdekatku. Sahabat-sahabatku datang menjenguk, membawa makanan, pelukan, dan kata-kata semangat. "Enam, kau kuat sekali. Aku bangga padamu," ucap Dina, sahabatku sejak kuliah. Kebanyakan perempuan akan menangis berbulan-bulan. Tapi kau berdiri, melawan, dan tidak membiarkan dirimu diinjak. Itu luar biasa. Aku tersenyum kecil. Aku tidak merasa kuat. Aku hanya tidak punya pilihan lain. Kalau aku terus bertahan, aku akan hancur. Dina menggenggam tanganku. Dan itu artinya kau sudah kuat. Karena kau memilih dirimu sendiri. Mendengar itu, aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena merasa dicintai dan didukung. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata ulang hidupku. Apartemen yang dulu sempat ingin diberikan pada Sari, kini kuperbaiki dan kurancang untuk diriku sendiri. Aku mendesain ulang ruang tamu, mengganti warna cat dinding, membeli perabot baru. Setiap perubahan kecil membuatku merasa semakin bebas dari bayangan suamiku. Aku juga mulai lebih serius dengan pekerjaanku. Jam kerjaku memang panjang, tapi aku kini melakukannya dengan hati yang berbeda. Tidak lagi ada beban pulang ke rumah dan mendapati pengkhianatan. Bahkan, aku mulai berani merencanakan sesuatu yang dulu hanya sekadar angan, mendirikan usaha kecil di bidang yang kusukai. Rasanya menyenangkan sekali membayangkan hidup yang benar-benar kuatur sendiri, tanpa beban orang yang hanya menumpang. Sidang perceraian berjalan beberapa kali. Setiap kali aku duduk di ruang sidang dan melihat wajah suamiku, aku hanya melihat seorang lelaki asing. Bukan lagi pasangan hidup, bukan lagi orang yang dulu pernah kucintai. Ia beberapa kali mencoba membela diri. "Yang mulia, saya menyesal. Saya mohon beri kesempatan." Namun hakim hanya menatapnya datar. Bukti sudah jelas. Kesaksian pun sudah kuat. Aku berdiri dengan tenang, menjawab setiap pertanyaan hakim dengan lugas. "Apa alasan ibu ingin bercerai?" tanya hakim. "Pengkhianatan, Yang Mulia. Suami saya menikahi pembantu saya di belakang saya, dengan kebohongan bahwa ia sedang dinas keluar kota." Ruangan hening. Tidak ada yang bisa membantah. Akhirnya, hakim mengetukkan palu. "Baik, setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, maka gugatan cerai dikabulkan. Dengan ini, saudara X dan saudari Y resmi bercerai." Detik itu, air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega. Beban yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Setelah resmi bercerai, aku merayakannya dengan sederhana. Aku mengundang Dina dan beberapa sahabat dekat ke apartemen. Kami makan bersama, tertawa, dan berbagi cerita. "Sekarang kau resmi bebas, Enam," kata Dina sambil mengangkat gelas jusnya. "Bebas dari benalu yang hanya numpang hidup," sahut sahabat lain, disambut tawa. Aku ikut tertawa. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tawaku terdengar tulus. Aku tahu perjalanan masih panjang. Aku masih harus menyembuhkan luka, masih harus belajar mencintai diriku sendiri sepenuhnya. Tapi malam itu,
Aku merasa aku sudah selangkah lebih dekat dengan kebahagiaan. Sementara itu, kabar tentang suamiku dan Sari semakin memprihatinkan. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil karena tidak sanggup membayar sewa rumah yang lebih layak. Utang pesta belum lunas, dan para vendor terus menagih. Aku dengar suamiku sering dimaki oleh Sari. Katanya kau laki-laki, tapi ternyata tak bisa apa-apa. Aku menyesal menikahimu. Sari sendiri sudah kehilangan wajah di mata tetangga. Orang-orang kampung sering membicarakannya dengan nada sinis. Itu dia pembantu yang merebut suami majikannya, begitu kata orang-orang. Mereka berdua kini hidup dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya perlu melanjutkan hidupku. Suatu malam, aku duduk sendirian di balkon apartemenku. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, angin malam berhembus lembut. Aku merenung tentang semua yang terjadi. Tentang bagaimana aku hampir kehilangan diriku sendiri karena mengorbankan segalanya untuk seseorang yang tidak layak. Tentang bagaimana aku akhirnya menemukan keberanian untuk melawan. Aku tersenyum kecil. Aku kuat, bisikku pada diriku sendiri. Aku mampu. Dan aku percaya, mulai saat itu, aku tidak lagi sama. Aku bukan lagi wanita yang mudah ditipu, bukan lagi istri yang rela diinjak-injak. Aku adalah diriku sendiri, utuh, kuat, dan bebas. Perjalanan ini belum berakhir. Luka memang masih ada, tapi aku sudah menemukan jalanku untuk sembuh. Sementara itu, orang-orang yang mengkhianatiku kini terperangkap dalam akibat perbuatannya sendiri. Aku tidak perlu menoleh lagi. Karena masa depanku ada di depan, bukan di belakang. Hari-hari terus berjalan. Sudah hampir 3 bulan sejak hakim mengetukkan palu yang membebaskanku dari ikatan pernikahan. Aku sudah mulai terbiasa dengan rutinitas baru, bekerja, mengurus apartemen, bertemu sahabat, dan, yang terpenting, mengurus diriku sendiri. Namun, kehidupan di luar sana berjalan dengan cara yang berbeda untuk mereka yang pernah mengkhianatiku. Semakin lama, kabar tentang suamiku dan Sari justru semakin suram. Satu persatu vendor yang dulu dipermalukan oleh pesta gagal mereka kini menuntut ganti rugi. Mereka mendatangi rumah kontrakan kecil tempat mantan suamiku dan Sari tinggal. Apa maksud kalian membuat pesta tapi tidak mau bayar? Bentak seorang pemilik catering. Kalian pikir kami ini bekerja tanpa modal? Sari, yang dulu terbiasa dengan gaji bulanan dan fasilitas rumahku, kini hanya bisa menutup wajah. Tangisnya tidak lagi membuat iba, justru menambah rasa benci orang-orang yang dirugikan. Mantan suamiku mencoba berbicara. Tolong beri waktu, saya janji akan melunasi. Tolong, bentak pemilik tenda. Kami sudah beri waktu sebulan lebih. Kalian ini penipu. Tak jarang, perkelahian mulut di depan rumah kontrakan itu menjadi tontonan warga. Anak-anak kecil berkerumun, orang dewasa bergosip. Sari dan keluarganya semakin kehilangan muka. Malam-malam mereka kini diisi dengan teriakan. Suara Sari melengking, suara mantan suamiku membalas dengan kasar. Katanya kau bisa kasih aku apartemen. Katanya kau bisa bawa aku bulan madu. Nyatanya apa? Rumah kontrakan busuk ini. Jangan salahkan aku. Kau yang memaksakan pesta besar-besaran. Kalau kau mau sederhana, kita tidak akan punya utang segini. Sari menamparnya. Mantan suamiku balas membanting piring. Pertengkaran itu menjadi santapan telinga tetangga setiap malam. Orang-orang kampung sudah bosan. Biar saja, itu balasan buat orang serakah, kata seorang ibu-ibu pada temannya sambil menjemur pakaian. Semua kabar itu sampai ke telingaku lewat kerabat dan teman yang masih tinggal dekat rumah Sari. Awalnya, setiap kali mendengar kabar itu, hatiku bergolak. Ada rasa puas, ada juga rasa iba. Namun lama-lama, aku hanya bisa menghela napas. Aku tidak ingin terus-menerus terjebak dalam kisah mereka. Hidupku terlalu berharga untuk dipakai menonton kehancuran orang lain. Meski begitu, aku tidak bisa menyangkal. Mengetahui bahwa mereka kini hidup menderita membuatku merasa bahwa keadilan semesta benar-benar bekerja. Sementara itu, kehidupanku justru semakin indah. Usahaku mulai menunjukkan perkembangan. Butik kecil yang kubuka bersama sahabatku perlahan mendapat banyak pelanggan. Aku menemukan kegembiraan baru saat melihat desainku dipakai orang lain.
Ada rasa bangga yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Selain itu, aku juga mulai belajar hal-hal kecil yang dulu jarang kulakukan. Aku belajar memasak untuk diriku sendiri, merawat tanaman di balkon apartemen, bahkan sesekali traveling singkat untuk menyegarkan pikiran. Hidupku mungkin sederhana, tapi penuh arti. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sebuah kafe sambil bekerja dengan laptop, aku bertemu seorang pria bernama Arman. Ia seorang arsitek yang kebetulan duduk di meja sebelah dan menolongku ketika aku tanpa sengaja menumpahkan kopi ke mejaku. "Wah, hati-hati, nanti laptopnya rusak," katanya sambil cepat-cepat memberiku tisu. Aku tersipu. "Terima kasih." Aku memang agak ceroboh. Percakapan kecil itu ternyata berlanjut panjang. Kami berbicara soal pekerjaan, hobi, hingga pandangan hidup. Rasanya mudah sekali berbicara dengannya, seolah aku sedang berbicara dengan teman lama. Arman berbeda dengan mantan suamiku. Tatapannya jujur, kata-katanya tidak dibuat-buat. Ia tidak mencoba mengesankan, tapi justru ketulusan itulah yang membuatku nyaman. Sejak pertemuan itu, kami mulai sering berkomunikasi. Meski begitu, aku tidak langsung membuka hati. Setiap kali Arman menunjukkan perhatian lebih, ada bayangan masa lalu yang menahan langkahku. Aku takut dikhianati lagi, takut dibohongi lagi. Suatu malam, Arman berkata padaku, "Aku tahu kau masih ragu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini. Bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk menemanimu kalau kau mau." Kata-katanya menembus bentengku. Aku menangis malam itu. Tangis yang berbeda, tangis karena merasa dihargai tanpa syarat. Di saat aku mulai menata kebahagiaan baru, kehidupan mantan suamiku semakin terpuruk. Ia akhirnya dipecat dari pekerjaannya karena terlalu sering absen dan performanya menurun drastis. Tanpa pekerjaan tetap, ia makin sulit membayar utang. Sari yang dulunya bermimpi hidup mewah mulai menjual barang-barang mereka. Pertengkaran semakin parah. "Aku menyesal kenal denganmu," teriak Sari suatu malam, menurut cerita seorang tetangga. "Kalau bukan karena kamu, aku masih kerja di rumah majikan yang kaya. Aku tidak akan hidup sengsara seperti ini." Mantan suamiku terdiam, wajahnya pucat. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Tapi begitulah kenyataan. Tanpa aku, ia hanyalah lelaki biasa yang tidak mampu berdiri sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar mengejutkan. Sari kabur meninggalkan mantan suamiku. Katanya, ia kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan hidup miskin. Ada juga rumor bahwa ia dekat dengan pria lain yang lebih mapan. Mantan suamiku benar-benar sendirian. Ia harus menanggung semua utang seorang diri. Rumah kontrakan pun akhirnya ditinggalkan karena tidak sanggup membayar sewa. Ia pindah ke kos kecil, bekerja serabutan untuk sekadar bertahan hidup. Aku hanya bisa menggeleng pelan saat mendengar itu. Semua yang terjadi padanya adalah buah dari perbuatannya sendiri. Suatu malam, aku merenung lama di kamar. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih menyimpan dendam? Jawabannya, tidak. Aku sudah melewati tahap itu. Aku sudah mendapatkan keadilan dengan caraku sendiri. Aku sudah melihat bagaimana semesta menyeimbangkan segalanya. Kini, aku hanya ingin hidup dengan damai. Aku memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa melangkah tanpa beban. Arman perlahan menjadi bagian penting dalam hidupku. Ia tidak pernah terburu-buru memintaku berkomitmen. Ia hanya hadir, menemani, mendukung, dan menghargai ruangku. Suatu sore, saat kami berjalan di taman kota, ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana masa lalumu, tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu." Tidak ada janji muluk, hanya kesungguhan. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku berani tersenyum lebar. "Baiklah," kataku. "Mari kita mulai dari sini." Hidup memang penuh kejutan. Aku pernah hampir hancur karena pengkhianatan, tapi aku bangkit. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi aku menemukan diriku sendiri. Mantan suamiku dan Sari kini menjadi contoh nyata bahwa kebohongan tidak pernah membawa kebahagiaan. Sementara aku melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat dan mata yang lebih jernih.
Aku tidak menyesal pernah jatuh. Karena dari kejatuhan itu, aku belajar cara bangkit. Aku duduk di balkon apartemenku, ditemani secangkir teh hangat. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang kutanam di pot kecil. Langit perlahan berubah warna, dari biru cerah menuju jingga kemerahan. Hari itu terasa tenang, berbeda jauh dengan hari-hari penuh gejolak yang pernah kulalui beberapa bulan lalu. Saat aku mengingat kembali perjalanan hidupku, aku seperti melihat dua dunia yang berbeda, dunia dulu yang penuh kepalsuan, dan dunia sekarang yang lebih jujur serta menenangkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dikhianati sedemikian rupa oleh dua orang yang begitu dekat denganku. Suamiku, lelaki yang pernah bersumpah sehidup semati, dan pembantuku, perempuan yang kuanggap bagian dari keluargaku. Awalnya, luka itu membuatku nyaris kehilangan diri. Malu, marah, kecewa, bahkan benci bercampur jadi satu. Aku merasa dunia tidak adil. Aku bertanya, mengapa aku? Mengapa harus aku yang mengalami semua ini? Namun, semakin lama aku merenung, aku sadar, bukan aku yang salah. Pengkhianatan bukanlah cermin siapa diriku, melainkan siapa mereka sebenarnya. Aku hanya perlu belajar melepaskan, agar lukaku tidak berubah menjadi racun. Aku melihat bagaimana hidup mantan suami dan Sari hancur berantakan. Utang, kemiskinan, pertengkaran, hingga akhirnya perpisahan. Itu semua adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Mereka memilih jalan pengkhianatan, maka semesta pun menyiapkan konsekuensi yang setimpal. Di sisi lain, aku justru menemukan kekuatanku sendiri. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Aku bekerja keras, membangun usahaku, menemukan minat baruku, dan yang terpenting, aku kembali mencintai diriku sendiri. Ironis memang. Saat aku masih bersama mereka, aku yang memberi mereka segalanya. Tapi begitu aku melepaskan mereka, justru aku yang menemukan segalanya. Ada satu hal besar yang kupelajari, cinta tidak cukup hanya dengan kata-kata manis dan janji setia. Cinta sejati terlihat dari tindakan, dari ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Suamiku dulu pandai bersandiwara. Ia tahu bagaimana menutupi kebusukannya dengan senyum hangat. Ia tahu bagaimana menenangkan hatiku dengan kata-kata lembut. Tapi pada akhirnya, semua itu hanyalah topeng. Dari pengalaman pahit itu, aku belajar lebih jeli. Aku belajar untuk tidak mudah percaya pada janji tanpa melihat bukti nyata. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak pernah membuat kita merasa was-was, sebaliknya, membuat kita merasa aman. Dan pelajaran itu yang membuatku berani memberi kesempatan kepada Arman. Arman hadir bukan sebagai pahlawan penyelamat, tapi sebagai teman yang mendampingiku tanpa pamrih. Ia tidak menjanjikan bulan dan bintang, ia hanya menawarkan kehadiran yang nyata. Ia menemaniku tertawa saat aku bahagia, mendengarkan saat aku bercerita, dan diam bersamaku saat aku tidak ingin berkata apa-apa. Kesederhanaan itu justru menjadi cahaya yang menyembuhkan hatiku. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berjalan. Mungkin suatu hari kami akan melangkah lebih jauh, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, aku tidak lagi merasa takut. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah cukup kuat untuk menjalaninya. Banyak orang bertanya kepadaku, apakah kau sudah benar-benar melupakan mantan suami dan pembantumu itu? Jawabanku sederhana, aku memaafkan, tapi aku tidak melupakan. Melupakan berarti menghapus pelajaran yang sangat berharga. Sementara memaafkan berarti membebaskan diriku sendiri dari rantai kebencian. Aku memilih jalan kedua. Aku tidak ingin hidupku terus dibayangi oleh dendam. Aku tidak ingin setiap langkahku berat karena membawa beban masa lalu. Jadi aku biarkan mereka dengan hidup mereka, dan aku melangkah ke depan dengan tenang. Hari-hariku kini jauh lebih sederhana, tapi lebih bermakna. Aku bangun pagi, menyeduh teh, memberi makan tanaman, lalu memulai hari dengan bekerja di butik. Sore hari, aku bisa duduk membaca buku atau berjalan santai bersama Arman. Tidak ada drama, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Hanya aku, kehidupanku, dan orang-orang yang benar-benar tulus menyayangiku. Aku tersenyum setiap kali melihat cermin. Aku tidak lagi melihat perempuan yang rapuh, tapi seorang perempuan yang telah melewati badai dan tetap berdiri tegak.
Jika aku bisa berbicara pada diriku yang dulu, diriku yang menangis di hari pengkhianatan terungkap, aku ingin berkata, "Tenanglah, kau akan baik-baik saja. Luka ini tidak akan menghancurkanmu. Justru luka inilah yang akan membuatmu lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijak. Percayalah, ada cahaya di ujung jalan, dan kau akan sampai ke sana." Dan aku bersyukur, aku benar-benar sampai di sana. Aku percaya bahwa semesta punya cara bekerja yang kadang sulit dimengerti. Saat aku dipermalukan di depan banyak orang, aku pikir hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata itu adalah awal dari hidup baruku. Saat mereka bersorak karena merasa menang, aku justru sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Saat mereka menikmati kebohongan mereka, semesta diam-diam menyiapkan balasan yang setimpal. Kini aku tidak perlu menuntut keadilan. Aku sudah melihatnya bekerja dengan mata kepalaku sendiri. Itu kalimat yang terus kuingat setiap hari, aku pantas bahagia. Bukan karena aku sempurna, bukan karena aku tidak pernah salah, tapi karena setiap manusia pantas mendapat kesempatan untuk hidup dengan damai dan dicintai dengan tulus. Dulu, aku sering meragukan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku kurang cantik, kurang baik, atau kurang perhatian, sehingga suamiku mencari cinta di tempat lain. Tapi sekarang aku tahu, pengkhianatan mereka bukanlah cerminan kekuranganku. Itu adalah cerminan dari kebusukan hati mereka sendiri. Dan aku lebih dari cukup. Hari ini, saat aku menulis refleksi ini, aku merasa seperti menutup sebuah buku. Buku yang penuh air mata, luka, dan kebohongan. Buku yang dulu terasa berat kubawa, tapi kini bisa kutaruh dengan ringan. Aku tidak lagi ingin membuka lembarannya. Aku hanya ingin menatap buku baru, buku kehidupanku yang penuh warna, penuh harapan, dan penuh kebahagiaan yang nyata. Hidupku memang tidak berjalan sesuai rencana. Aku pernah hancur di titik terendah, tapi aku bangkit. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi aku menemukan diriku sendiri. Kini aku tahu, tidak semua orang yang tersenyum padamu tulus. Tidak semua cinta layak diperjuangkan. Dan tidak semua kehilangan berarti akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Dan aku, perempuan yang dulu hampir hancur, kini berdiri tegak dengan hati yang penuh cahaya. Aku sudah bebas. Aku sudah sembuh. Dan aku siap menjalani hidup baruku dengan penuh keberanian. Aku pantas bahagia.